Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa Arab bersama saya Kurnia Rahmat, sebuah program dari Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua di dalam pelajaran nahwu. Taib ikhwah fillah, kita mulai saja. Taib ikhwah fillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Nahwu intensif 60 jam. Taib. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam huruf atau anwa'ul harfi, macam-macam huruf. Di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan huruf terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama disebut dengan harfun mabaniun, yaitu huruf mabani. Kemudian yang kedua dinamakan dengan harfun ma'aniun atau huruf ma'ani. Jadi yang dinamakan dengan huruf di dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada harfun mabaniun, huruf mabani, kemudian ada harfun ma'aniun, yaitu huruf ma'ani. Apa makna daripada harfun mabani dan harfun ma'ani? Perhatikan kaidahnya. Huruf mabani adalah huruf yang membentuk kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, itu yang dinamakan dengan harfun mabani. Nah, contohnya perhatikan. Nah, ketika kita merangkai huruf mim, sin, jim dan dal, kemudian kita rangkai menjadi sebuah kalimat masjidun. Nah, maka kalimat masjidun itu tersusun dari huruf-huruf berikut ini, yaitu mim, sin, jim, dan dal. Nah, maka huruf mim, sin, jim, dan dal ketika dia berdiri sendiri, maka dia dinamakan dengan huruf mabani, pembentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Nah, tapi ketika misalkan dia sudah berharokat, misalkan huruf sin memakai harokat fathah, sa, dan dirangkai dengan fi'il mudhari, maka artinya menjadi akan, seperti itu. Jadi huruf mabani itu dari alif sampai dengan ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha itu dinamakan dengan harfun mabani, pembentuk kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, yaitu harfun ma'ani. Apa yang dinamakan dengan harfun ma'ani? Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna, dan huruf ma'ani ini merupakan bagian dari kalimat. Contohnya, perhatikan. Nah, ini di sini ada a, wa, min, summa, au, hatta. Nah, ini dinamakan dengan harfun ma'ani, dan dia merupakan bagian dari kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwasannya yang dinamakan dengan kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu isim, fi'il, huruf. Nah, jadi huruf yang dimaksud yang merupakan sebuah kalimat itu ini, yaitu harfun ma'ani. Contoh misalkan a artinya adalah apakah, a apakah, wa artinya dan, kemudian min artinya dari, summa artinya kemudian au artinya atau, hatta artinya adalah sehingga. Nah, ini. Jadi wa misalkan ketika dia tidak berharokat, itu adalah harfun mabani. Akan tapi ketika sudah menggunakan harokat, yaitu fathah, wa yang memiliki arti dan, maka ini dinamakan dengan harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Itu ikhwah, macam-macam huruf ditinjau dari sisi
penyusunannya. Ya, jadi ada huruf mabani yang berfungsi untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab, dan ada huruf ma'ani yang mana dengan sendirinya dia sudah memiliki makna. Ya, dengarkan. Nah, macam-macam huruf yang kedua, ya, kita masih berbicara tentang macam-macam huruf. Nah, ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ya. Ini merupakan huruf ditinjau dari fungsinya. Ya. Huruf ditinjau dari fungsinya. Yang pertama dinamakan dengan mukhtasun bil ismi. Ini huruf mukhtasun bil ismi. Yang kedua adalah mukhtasun bil fi'li. Ya. Dan yang ketiga mushtarakun bainahuma. Taib. Apa yang dinamakan dengan huruf yang mukhtasun bil ismi? Ya, jadi huruf ini khusus untuk isim. Ya. Mukhtasun bil ismi artinya huruf yang khusus untuk isim. Nah, sementara mukhtasun bil fi'li, ya, ini khusus untuk fi'il. Ya, sementara kalau mushtarakun bainahuma, ini bisa masuk ke dalam isim dan ke dalam fi'il. Taib. Ya, jadi huruf yang pertama yang mukhtasun bil ismi ini dia hanya masuk ke dalam isim. Kemudian mukhtasun bil fi'li hanya masuk ke dalam fi'il. Mushtarakun bainahuma bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Taib. Apa saja, perhatikan. Ya, yang bisa masuk ke dalam isim contohnya adalah huruf jar yang kemarin, ya, yaitu bi, min, fi. Ini bi, ya, min atau fi. Bi artinya dengan, min artinya dari, fi artinya di atau di dalam. Nah, huruf-huruf ini, ya, hanya bisa masuk ke dalam isim. Ya, dia tidak bisa masuk ke dalam fi'il. Ya. Dan oleh sebab itu maka yang dinamakan dengan huruf jar, ikhwah, dia merupakan ciri bagi isim. Ya, baik. Sementara kalau yang kedua yaitu mukhtasun bil fi'li, ya. Nah, contohnya ini qad, ya. Kemarin sudah dibahas, ya. Qad ini merupakan ciri bagi fi'il madhi, ya. Qad, ya, artinya sungguh, ya. Dia atau kadang-kadang kalau masuk ke fi'il mudhari, ya, ini tidak mungkin masuk ke dalam isim. Ya. Dia hanya bisa masuk ke dalam fi'il. Nah, nanti kita juga akan ketemu dengan lam dan lan. Ya. Lam dan lan ini, keduanya hanya bisa masuk ke dalam fi'il mudhari, seperti itu. Ya. Jadi huruf-huruf ini, ya, ini merupakan contoh saja. Ya. Sebenarnya masih banyak, ya, huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke dalam fi'il saja. Lanjut, ya, yang mushtarakun bainahuma, ya, bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Ya, contohnya adalah wa. Ya. Wa artinya dan. Ya. Wa artinya dan. Ya. Dia bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Ya. Contoh misalkan masuk ke dalam isim, ya, Ahmad wa Muhammad. Ya. Ahmad fi'il, Ahmad isim, Muhammad pun isim, ya, dan dia sebagai atop, penggabung. Ahmad wa Muhammad, ya. Atau contoh yang lain masuk ke dalam fi'il misalkan, ya, doroba wa mana'a, ya, dia memukul dan kemudian melarang, seperti itu, ya. Kemudian au, ya, juga sama, bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Au artinya atau, summa, ya, summa artinya kemudian. Nah, ini huruf-huruf, ya, macam-macam huruf. Jadi ada yang khusus untuk isim, ada yang khusus untuk fi'il, dan ada yang bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembagian isim, ya. Dan pembagian isim yang sekarang adalah pembagian isim berdasarkan jenisnya. Nah, atau anwa'ul ismi. Perhatikan macam-macam isim. Dan kemarin sudah kita bahas yang dinamakan dengan isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaran bizaman. Nah, yang dinamakan dengan isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna, akan tetapi tidak disertai dengan waktu. Perhatikan, ya, yang dinamakan dengan isim berdasarkan jenisnya, ya, itu terbagi dua. Yang pertama adalah muzakkar, ya. Kemudian yang kedua adalah muannas, ya.
perempuan. Taib. Jadi di dalam bahasa Arab, ikhwah, ya, dia mengenal jenis isim, ya. Jadi ada isim muzakkar, ya, yaitu isim yang bersifat laki-laki, ya, maupun isim muannas, ya, isim yang bersifat perempuan. Taib. Dan ini selalu menyertai kalimat di dalam bahasa Arab, ya. Apakah dia itu jenisnya muzakkar atau jenisnya muannas. Taib. Kalau yang bersifat muzakkar, ya, nantinya bisa ditunjuk dengan isim isyarah hadza, ya. Itu secara keumuman, ya. Kalau muzakkar itu isim isyarahnya hadza. Sementara kalau yang muannas, ya, isim isyarahnya itu hazihi, seperti itu. Taib. Ya. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nah, kaidahnya, isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, baik orang ataupun benda, ya. Jadi bisa orang, bisa benda. Contohnya sini perhatikan, rajulun, waladun, ustazun, kitabun, baitun. Apa artinya rajulun? Rajulun artinya laki-laki, ya. Ya, tentu saja laki-laki yang menunjukkan kepada laki-laki, laki-laki dewasa. Waladun, ya, anak laki-laki. Ustazun, guru laki-laki. Kitabun, buku. Baitun, rumah. Perhatikan, ya. Kalau ini, ya, tentu saja dia menunjukkan kepada jenis laki-laki. Akan tetapi kitabun, baitun, nah, ini merupakan kata-kata benda, ya, atau sesuatu yang bersifat benda, ya, yang disifati dengan sifat laki-laki, gitu. Jadi dalam bahasa Arab ada benda-benda yang disifati dengan sifat laki-laki, ada benda-benda yang disifati dengan sifat perempuan, ya. Bagaimana cara untuk menentukannya? Yang bersifat perempuan, ya, biasanya, ya, dia diakhiri dengan ta marbuthah, seperti itu, ya. Akan tapi kalau yang bersifat laki-laki biasanya tidak disertai dengan ta marbuthah. Itu biasanya, akhwah, ya. Akan tapi nanti kita akan mendapati kalimat yang diakhiri dengan ta marbuthah, akan tapi ternyata dia menunjukkan kepada jenis laki-laki. Itu kaidah selanjutnya, ya. Akan tapi secara keumuman, ya, secara keumuman yang bersifat laki-laki atau yang bersifat muzakkar itu tidak disertai dengan ta marbuthah. Ya, jadi kalau ada kalimat, ya, dia tidak disertai dengan ta marbuthah, secara keumuman itu adalah isim muzakkar. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita bahas yaitu isim muannas, ikhwah. Nah, ini, ya, kaidah selanjutnya yaitu isim muannas. Adalah isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan, ya, baik orang ataupun benda, ya. Contohnya sini imra'atun, ya, kemudian bintun, ya, ustazatun, sabburatun, madrasatun. Imra'atun, ya, seorang perempuan. Bintun, anak perempuan, ya. Ustazatun, ya, guru perempuan. Sabburatun, ya, papan tulis. Madrasatun, sekolah. Berikan. Yang ini, ya, imra'atun, bintun, ustazatun. Ini adalah merupakan kalimat yang menunjukkan kepada jenis perempuan, orang, ya. Nah, ini sabburatun, madrasatun, perhatikan. Sabburatun, nah, di sini dia diakhiri dengan ta marbuthah, ya. Maka, nah, ini tadi sudah Anda terangkan di awal bahwasannya apabila sebuah kalimat di dalam bahasa Arab diakhiri dengan ta marbuthah, ya, secara keumuman itu adalah menunjukkan kepada jenis muannas, seperti itu. Secara keumuman, ya. Madrasatun, ya, ini juga sama diakhiri dengan ta marbuthah, maka secara keumuman itu adalah isim muannas, seperti itu. Paham, ya, ikhwah, ya? Jadi untuk membedakan muzakkar dan muannas untuk sementara waktu, apabila dia disertai dengan ta marbuthah itu muannas, kalau tidak berarti bukan, ya. Berarti itu adalah muzakkar. Itu untuk di awal. Akan tapi nanti akan kita temui kaidah-kaidah selanjutnya yang dimana jika tidak disertai dengan ta marbuthah pun ternyata dia adalah muannas, ya. Itu nanti, ya. Atau misalkan nanti ada ta marbuthah ternyata dia muzakkar. Ya, itu nanti akan kita terangkan pada pelajaran selanjutnya. Karena ini baru dasar, baru mengenal, ya, tentang pembagian isim, ya, berdasarkan jenisnya, gitu. Itu terbagi dua, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Lanjut, ikhwah.
Nah, sekarang akan kita bahas pembagian isim berdasarkan bilangannya, ya, atau berdasarkan adadnya. Yang dinamakan dengan isim, anwaul ismi, itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu isim mufrad, ya, atau tunggal. Yang kedua musanna, ya, atau 2. Kemudian jama', yaitu banyak. Jadi di dalam bahasa Arab, ikhwafillah azakumullah, ya, yang dinamakan dengan isim itu ada yang dinamakan dengan isim mufrad nanti, isim tunggal. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan isim musanna, nah, atau isim 2, berjumlah 2. Kemudian ada yang dinamakan dengan jama', yaitu isim yang berjumlah banyak. Nah, ini perbedaan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Kalau di dalam bahasa yang lain biasanya, ya, sebuah kata benda itu menunjukkan kepada jenis tunggal, langsung setelah itu dikatakan bahwasanya tunggal dan jamak seperti itu. Akan tetapi dalam bahasa Arab tidak, ya. Untuk yang berjumlah 2, nah, itu memiliki sebutan tersendiri yang dinamakan dengan musanna seperti itu, ya. Jadi ada mufrad, ya, musanna, kemudian jamak. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian isim-isim jamak, ya. Pembagian isim jamak. Nah, di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan jamak, ya, atau yang menunjukkan kepada jenis banyak, itu terbagi ke dalam 3 bagian, ya. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Jam'ul muzakkar salimu artinya adalah jamak laki-laki yang selamat. Selanjutnya yang kedua yaitu jam'ul muannats salimu, ya, artinya adalah jamak perempuan yang selamat. Dan yang selanjutnya adalah jamak taksir, ya. Taksir artinya adalah jamak yang pecah. Apa pengertian daripada salim, ya, kemudian taksir? Begini, ya. Kalau yang dinamakan dengan jamak mudzakkar salim, ya, ketika dia berubah dari bentuk mufrad ke dalam bentuk jamaknya, itu tidak terjadi perubahan susunan huruf, gitu, ya. Tidak terjadi perubahan susunan huruf, ya. Kemudian begitu pula dengan jamak muannats salim. Berbeda dengan jamak taksir nanti, ikhwah, ya. Ketika dia berubah dari bentuk mufrad ke dalam bentuk jamak, ya, maka nanti akan terjadi perubahan susunan huruf, ya. Perubahan susunan harokat misalkan, ya. Bisa hurufnya bertambah atau hurufnya berkurang. Itu, ya. Kita bahas sekarang satu persatu, ya. Isim mufrad. Apa yang dinamakan dengan isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah satu, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma dalla ala wahidin, ya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah satu. Contohnya, ya, di sini mudarrisun, ya. Mudarrisun, madrasatun, ya, qalamun, mistaratun. Ya, mudarrisun artinya seorang guru laki-laki. Mudarrisatun, ya, seorang guru perempuan. Qalamun, sebuah pena. Mistaratun, sebuah penggaris. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di dalam bahasa Arab ada isim yang menunjukkan kepada jumlah satu, baik dia itu muzakkar ataupun muannas, ya, maka itu dinamakan dengan isim mufrad, ya. Di isim tunggal, ya. Di sini contoh-contohnya, di sini Anda sengaja mengambil, ya, yang untuk muzakkar satu, kemudian untuk muannas satu, ya, gitu. Jadi ada contohnya, ya. Ini muzakkar, mudarrisun, mudarrisatun, muannas, ya. Qalamun ini muzakkar, mistaratun ini muannas, seperti itu, ya. Jadi baik muzakkar ataupun muannas, kalau dia menunjukkan kepada jumlah satu, maka itu dinamakan dengan isim mufrad. Yang selanjutnya adalah isim musanna. Apa yang dinamakan isim musanna, ya? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah 2, ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Ya, jadi dari isim mufrad dia ditambah dengan alif nun dan ya nun, ya.
Contohnya adalah perhatikan, nah ini ya. Mudarrisani ya, mudarrisaini. Ya. Mudarrisani, mudarrisataini. Ya. Dari yang tadinya adalah mudarrisun ya, menjadi mudarrisani, mudarrisaini. Atau tadi mudarrisatun ya, menjadi mudarrisatani, mudarrisataini, seperti itu. Itu isim musanna. Jadi menunjukkan kepada jumlah dua ya. Mudarrisani artinya dua orang guru laki-laki. Ya, sama juga mudarrisaini artinya dua orang guru laki-laki. Ya. Kemudian mudarrisatani, mudarrisataini dua orang guru perempuan. Ya, kok kenapa ditambah dengan alif nun? Ya. Kemudian ya nun ya. Apakah memiliki perbedaan makna? Tidak ya, maknanya sama, akan tapi nanti dibedakan pada kedudukannya atau i'rabnya ya. Jadi lanjut. Nah, ini cara membentuk isim musanna, kan? Contoh misalkan kolamun ya, satu buah pena ya, kemudian dia ditambah dengan alif nun ya, maka hasilnya menjadi gini, kolamani, seperti itu. Kolamun menjadi kolamani. Nah, kemudian yang kedua ditambah dengan ya nun ya, maka menjadi kolamaini, seperti itu ya. Jadi kolamun tambah alif nun menjadi kolamani. Kolamun satu buah pena, kolamani dua buah pena. Kolamun ditambah dengan ya nun menjadi kolamaini ya, dua buah pena, seperti itu. Contoh yang lain misalkan tadi mistorotun, sebuah penggaris, tambah dengan alif nun ya, menjadi mistorotani. Mistoratani dua buah penggaris. Kemudian mistoratun ya, ditambah dengan ya nun menjadi mistorataini, seperti itu ya. Mistoratun tambah ya nun menjadi mistorataini. Nah ini. Jadi cara membentuk isim musanna itu dari isim mufrad ditambah dengan alif nun atau ya nun. Nah, bentuk musanna baik yang ditambah alif dan nun ya, atau ya dan nun memiliki arti yang sama ya. Jadi yang ditambah dengan alif nun maupun ya nun memiliki arti yang sama, hanya perbedaan kedudukan atau i'rabnya ya. Jadi nanti yang ditambah dengan alif nun itu ya, dia memiliki i'rab marfu ya. Sementara ditambah dengan ya nun itu mansub atau majrur ya. Apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk sementara ya, untuk sementara waktu bahwasannya ya, sebuah isim apabila dia ditambah dengan alif nun atau ya nun, maka itu menunjukkan kepada musanna pada jumlah dua ya. Jadi yang perbedaannya itu adalah kedudukan atau i'rabnya ketika berada di dalam sebuah jumlah ya. Kolamun, kolamani atau kolamaini, mistoratun, mistoratani atau mistorataini. Nah, untuk mengekalkan ingatan kita ya. Nah, di sini ada latihan ya. Rubah isim berikut ini ke dalam bentuk musanna. Silakan dicoba ya. Jadi coba silakan untuk merubah ya. Kalimat-kalimat ini yaitu maktabun artinya meja, kursiun kursi ya, mindilun artinya sapu tangan, komisun kemeja ya, sohnun piring, darrajatun ya, sepeda, mirwahatun kipas angin, kurrasatun buku catatan, sayyaratun mobil, hakibatun tas ya. Silakan antum rubah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam isim musanna, ke dalam bentuk musanna. Anak kasih contoh satu saja ya. Maktabun ya. Ini maktabani atau maktabaini itu. Jadi ditambah dengan alif nun menjadi maktabani, ditambah ya nun menjadi maktabaini. Silakan sisanya antum kerjakan ya. Selanjutnya ikhwah. Nah, latihan yang kedua. Nah,
Ya. Rubah isim-isim berikut ke dalam bentuk mufrad. Jadi ini adalah isim musanna. Keseluruhannya ini adalah isim musanna. Tugas antum adalah merubahnya kembali ke dalam isim mufrad. Ya. Dan caranya gampang sekali. Tinggal antum hilangkan saja ya ciri musannanya. Ya. Mak'adani. Ya. Contoh misalkan mak'adani. Ya. Ini dia berakhiran alif nun. Nah, kita hilangkan alif nunnya, kemudian kembalikan huruf akhirnya menjadi berharokat domatain ya. Mak'adani menjadi mak'adun seperti itu ya. Mak'adani menjadi mak'adun. Taib. Silakan ya dicoba ya, untuk isim-isim yang lainnya. Taib. Mak'adani ini artinya dua buah bangku ya. Mak'adani. Kemudian sundukaini artinya dua buah kotak ya. Qomusani dua buah qomus. Miftahaini dua buah kunci. Nashrotani dua buah selembaran atau pamflet. Surataini ya, dua buah gambar. Mindodataini ya, dua buah meja. Kemudian jaridataini ya, dua buah koran. Silakan antum rubah ya, kembalikan dia ke dalam bentuk mufrad. Dan caranya gampang, dibuang saja huruf musannanya ya, alif nun atau ya nun, kemudian dijadikan berharokat domatain. Contoh di sini tadi mak'adani menjadi mak'adun seperti itu. Taib, ikhwah, tadi ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah banyak dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Contohnya, nah di sini ya, mudarrisun menjadi mudarrisuna atau mudarrisina seperti itu. Ya. Mudarrisun menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Nah ini dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Perhatikan ikhwah, kenapa dia disebut dengan salim atau selamat? Karena tidak terjadi perubahan susunan huruf. Ya. Contohnya mudarrisuna ya. Ketika dia ditambah dengan waw dan nun ya, maka susunan hurufnya tetap seperti itu ya. Jadi tidak terjadi susunan huruf. Nah ini maka dinamakan dengan salim atau selamat ya. Karena dia tidak terjadi perubahan susunan huruf ya. Mudarrisun menjadi mudarrisuna atau mudarrisina seperti itu ya. Lanjutkan. Cara membentuk jamak muzakkar salim. Contoh misalkan muslimun. Kita tambahkan dengan waw dan nun. Maka menjadi muslimuna seperti itu ya. Muslimun ya, seorang muslim ditambah dengan waw dan nun menjadi muslimuna ya. Artinya adalah orang-orang muslim. Ya, kemudian selanjutnya muslimun ditambah dengan ya nun. Maka menjadi muslimina. Nah ini ya. Artinya sama ya, muslimuna orang-orang muslim, muslimina juga sama, artinya orang-orang muslim. Lanjut ya, faizun. Nah, biasa ya setelah saum Ramadan biasanya banyak faizun. Ya, faizun tambah waw dan nun menjadi faizun, faizuna. Ya, faizun tambah waw dan nun menjadi faizuna. Kemudian faizun ya, ditambah dengan ya nun menjadi faizina. Nah ini ya. Faizun artinya orang-orang yang menang ya, mendapatkan kemenangan. Faizina juga sama. Nah ini jadi ya, cara membentuk jamak muzakkar salim ya, ditambah dengan waw dan nun atau dengan ya dan nun. Nah ini ya. Bentuk jamak muzakkar salim baik ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun memiliki arti yang sama ya. Muslimuna artinya orang-orang muslim. Pun demikian dengan muslimina ya. Muslimina artinya adalah orang-orang muslim. Faizuna ya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Pun demikian dengan faizina artinya sama. Hanya perbedaan kedudukan atau i'rab ya. Ya, tadi sudah Anda sebutkan ada yang marfu, ada yang mansub atau majrur ya.
Kapan kita akan pelajari nanti ya. Taib. Jadi perbedaan kedudukan atau i'rab ketika berada di dalam sebuah jumlah ya, dalam sebuah susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Taib. Itu ya, cara membentuk jamak mudzakkar salim. Taib. Nah, ada latihan kembali ikhwah. Silakan ya. Rubah isim-isim berikut ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Taib, silakan untuk merubah ya. Di sini ada kalimat muhandisun, musyrifun, musafirun, sayyadun, mushtarikun, musyahidun, mumarrirun, mutarjimun, murakibun, kazibun. Taib. Ya. Caranya adalah ditambahkan dengan waw dan nun atau ya dan nun. Taib. Anak kasih contoh satu saja. Muhandisun ya, ditambah dengan waw dan nun menjadi muhandisuna ya. Atau ditambah dengan ya nun menjadi muhandisina, seperti itu. Taib ya. Muhandisun artinya seorang insinyur, musyrifun ya, seorang pengawas, musafirun ya, orang yang bepergian, sayyadun ya, artinya pemancing ya atau nelayan bisa, mushtarikun artinya peserta ya, jadi antum semua mushtarikun ya. Musyahidun orang yang menyaksikan, mumarridun perawat laki-laki ya. Mutarjimun penerjemah, murakibun ya, pengawas, kemudian kazibun orang yang berdusta. Taib. Nah ini ya. Ini adalah kalimat-kalimat ya yang silakan antum rubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Caranya ditambahkan dengan waw dan nun atau ya dan nun. Taib. Nah, sekarang latihan yang keempat ya. Rubah isim-isim berikut ini ke dalam bentuk mufrad. Silakan antum rubah ya. Jadi tinggal dihilangkan ciri jamak mudzakkar salim ya, yaitu waw nun atau ya nun. Contoh alimuna ya. Ini kita hilangkan saja waw dan nunnya ya. Dan ini dikembalikan ke dalam bentuk tanwin ya. Alimuna menjadi alimun ya, gampang ya. Ya seperti itu ya. Alimuna menjadi alimun. Taib. Maknanya ikhwah ya, alimuna orang-orang yang berilmu ya. Tayyibina ya, orang-orang yang baik. Musajjiluna ya, orang-orang yang mendaftarkan ya. Kemudian mumtahinina, orang-orang yang ujian ya. Kemudian mumassiluna ya, orang-orang yang para aktor ya. Mumassiluna ini para aktor. Kemudian amidina ya, ini para penanggung jawab ya. Muhadiruna para dosen, muhafizina para gubernur ya. Kemudian mushtarikuna, oh tadi sudah ya, mushtarikuna para peserta. Silakan antum berubah dia ke dalam bentuk mufrad ya. Caranya adalah dihilangkan ciri jamak mudzakkar salimnya, yaitu waw nun atau ya nun. Itu ikhwah ya, isim jamak mudzakkar salim. Lanjut. Yang selanjutnya yang keempat adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah banyak ya, untuk perempuan dengan tambahan alif dan ta pada isim mufradnya. Nah, contoh sini ya. Mudarrisatun ya, menjadi mudarrisatun ya. Mudarrisatun seorang guru perempuan menjadi mudarrisatun ya, guru-guru perempuan. Nah, bagaimana cara membentuknya? Cara membentuk jamak muannats salim. Ya, contoh sini muslimatun. Ya. Nah, dirubah dulu, ikhwah, dihilangkan dulu ta marbutahnya. Nah, baru kemudian kita tambahkan dengan alif dan ta. Ya. Maka hasilnya menjadi seperti ini, muslimatun. Seperti itu. Ya. Kemudian kafiratun ya, orang kafir. Nah, kita hilangkan dulu ta marbutahnya menjadi kafirun, ditambah dengan alif dan ta, maka menjadi kafiratun ya, perempuan-perempuan yang kafir. Kemudian maktabatun ya. Nah, ini juga sama, dihilangkan dulu ta marbutahnya, baru ditambah dengan alif dan ta, menjadi
maktabatun. Ya. Maktabatun ada yang perpustakaan. Kemudian sayyaratun ini juga sama, ya, dihilangkan dulu ta marbutahnya menjadi ini sayyaratun artinya mobil-mobil. Ya. Jadi cara merubah isim muannas, ya, dari bentuk muannas ke dalam bentuk jamak muannas salim itu tidak bisa langsung, ya, ditambah dengan alif dan ta. Akan tapi dihilangkan dulu si ta marbutahnya ini, ya, sehingga kemudian menjadi bentuk seperti ini, ya. Ini cara membentuk jamak muannas salim. Lanjut. Nah, di sini ada latihan, ya. Rubah isim-isim berikut ke dalam bentuk jamak muannas salim. Silakan untuk berubah, ya. Ini ada kalimat mu'minatun, ya, thalibatun, tilmizatun, tabibatun, musafiratun, alamatun, ya, darajatun, kurrasatun, mafsadatun, maktubatun. Silakan untuk rubah ke dalam bentuk jamak muannas salim. Entengnya tinggal dipanjangkan saja sebenarnya, ya. Mu'minatun menjadi mu'minatun seperti itu, ya. Akan tapi tentu prosedurnya tadi, ya. Antum hilangkan dulu ta marbutahnya, kemudian ditambah dengan alif dan ta, ya. Maka mu'minatun menjadi mu'minatun, ya. Artinya perempuan-perempuan yang mukmin. Mu'minatun, ya, perempuan yang beriman. Thalibatun, mahasiswi. Tilmizatun, ya, murid perempuan. Tabibatun, dokter perempuan. Musafiratun, ya, orang yang bepergian perempuan. Alamatun, ya, alamat atau ciri. Darajatun, ya, sepeda. Kurrasatun, buku catatan. Mafsadatun, kerusakan. Maktubatun, yang ditulis. Silakan untuk berubah dia ke dalam bentuk jamak muannas salim, ya. Latihan selanjutnya, latihan yang ke-6. Rubah isim-isim berikut, ya, ke dalam bentuk mufrad. Ya, silakan untuk berubah. Kembalikan dia ke dalam bentuk yang mufrad. Caranya gampang, antum hilangkan alif dan ta, kemudian kembalikan ta marbutahnya, ya. Sini contoh muwazzafatun menjadi muwazzafatun. Entengnya ya kalau disebutkan saja hanya dibuang, ya. Dibuang tinggal dipendekkan saja maksudnya, ya. Kalau diucapkan tinggal dipendekkan saja. Muwazzafatun menjadi muwazzafatun seperti itu, ya. Tapi prosesnya adalah antum hilangkan dulu alif dan ta-nya, kemudian kembalikan ta marbutahnya. Muwazzafatun artinya adalah para petugas, ya, perempuan. Kemudian di sini muallifatun, maksudnya muallifatun, ya, para pengarang perempuan. Atau juga bisa muallafatun, ya, para muallaf. Muallafatun, para muallaf perempuan. Kemudian khadimatun, ya, artinya para pelayan perempuan. Mudifatun, ya, para pramugari. Kemudian hasanatun, kebaikan-kebaikan, ya. Faqratun, ya, artinya adalah paragraf, ya. Kemudian sajadatun, sajadah, ya. Kemudian syahadatun, sertifikat. Jadi itu tadi caranya, antum hilangkan dulu alif dan ta-nya, kemudian dikembalikan ta marbutahnya. Itu latihan yang ke-6. Nah, dan sekarang terakhir yaitu jamak taksir. Apa yang dinamakan dengan jamak taksir? Perhatikan. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah ini, ya. Kenapa dia dinamakan dengan taksir? Taksir itu artinya pecah, ya. Kalau yang tadi yang salim itu baik jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim, dia tidak mengalami perubahan susunan huruf, ya. Ketika berubah dari bentuk jamak, dari bentuk mufrad ke dalam bentuk jamak, ya. Hanya ditambah saja hurufnya, ya. Hanya ditambah saja. Tapi kalau jamak taksir, perhatikan. Nah di sini, nah, punten. Nah, ya. Thalibun, ketika dia dirubah ke dalam bentuk jamak, ya, menjadi tullabun. Nah ini, ya. Di sini
susunan hurufnya, ikhwah, ya. Susunan hurufnya ataupun harokatnya ini mengalami perubahan, ya. Talibun menjadi tullabun. Ini pecah ya. Talibun seorang mahasiswa, tullabun para mahasiswa. Di sini pecah. Ya, terjadi perubahan susunan huruf. Tullabun. Dia ditambah dengan alif di sini. Sementara awalnya seperti ini. Kemudian baitun. Nah, ini juga sama. Ya. Menjadi buyutun. Ada sisipan di tengah, ya. Jadi dia berbeda dengan susunan yang awal, itu. Kemudian harfun, ya, huruf menjadi hurufun. Nah, ini juga sama, ya. Terjadi perubahan susunan huruf, ya. Nah, itu. Maka dia dinamakan dengan jamak taksir, ya. Talibun artinya mahasiswa, tullabun para mahasiswa. Baitun rumah, buyutun rumah-rumah, harfun satu huruf, hurufun huruf-huruf. Lanjut. Catatan, bentuk perubahan dari isim mufrad menjadi jamak taksir tidak ada aturan baku, ya. Jadi tidak ada aturan bakunya, ya. Huruf asli dari bentuk mufradnya, ya, bisa bertambah ketika dirubah, ya, ke dalam bentuk jamak taksir, bisa bertambah, berkurang atau tetap, ya. Akan tapi harokatnya berubah. Nah, contoh tadi kan. Nah, ini, ya. Baitun menjadi buyutun. Nah, ini bertambah, ya. Baitun ini kan 3 huruf. Ketika dia berubah menjadi jamak taksir, menjadi buyutun, dia bertambah. Kemudian rasulun, ya, berubah menjadi rusulun. Nah, kalau ini dari bentuk mufradnya 4 huruf, rasulun, ya, ketika dirubah ke dalam bentuk jamak berkurang menjadi 3 huruf. Rasulun menjadi rusulun. Sementara asadun, ya, ini tetap, ya, asadun yang 3 huruf berubah menjadi usudun. Nah, hanya harokatnya berubah seperti itu, ya. Jadi perubahan dari bentuk mufrad ke dalam jamak taksir ini tidak ada aturan baku, ya. Dan bisa bertambah ketika dirubah menjadi bentuk jamak, bisa bertambah, berkurang atau tetap, tetapi harokatnya berubah. Lanjut. Nah, catatan yang selanjutnya, ya, karena bentuknya tidak beraturan, maka jamak taksir bisa diketahui dengan pertama banyak membaca Al-Quran, ya. Kemudian banyak membaca hadis Rasulullah SAW. Kemudian banyak membaca buku-buku berbahasa Arab dan banyak membuka kamus untuk menambah perbenaran kosakata. Ini beberapa contoh, ya, perubahan dari bentuk mufrad ke dalam jamak taksir. Contoh, waladun menjadi auladun, ya. Rajulun menjadi rijalun. Hakimun menjadi hukamun. Rakibun menjadi rukabun. Kalamun menjadi aklamun. Suratun menjadi suwarun. Durjun menjadi adrajun. Warakun menjadi awrakun. Ainun menjadi a'yunun. Batnun menjadi butunun. Udhunun menjadi azanun, ya. Ra'sun menjadi ru'usun. Nah, ini, ya, bentuk perubahan dari mufrad menjadi jamak taksir, ya. Bisa bertambah atau berkurang, atau tadi tetap, ya. Tapi contohnya sedikit sekali yang tetap hurufnya, ya. Ya, maknanya sekarang, ya, waladun anak laki-laki, ya. Auladun anak-anak laki-laki. Rajulun laki-laki, rijalun, ya, para lelaki. Hakimun, ya, seorang hakim. Hukamun, para hakim. Rakibun, ya, seorang penumpang. Rukabun, para penumpang. Qalamun, pena. Aklamun, pena-pena. Suratun, gambar, ya. Suwarun, gambar-gambar. Durjun, ya, laci. Adrajun, laci-laci. Warakun, kertas.
Aurakun, ya, kertas-kertas. Ainun, mata. Ayunun, ya, mata-mata, artinya matanya banyak, ya. Batnun, ya, perut. Butunun, ya, jamak perut-perut, ya. Uzunun, telinga. Azanun, telinga-telinga. Ra'sun, kepala. Ru'usun, kepala-kepala. Taib, ya. Nah, ini jamak taksir. Jadi tidak ada aturan baku, ya. Tidak ada aturan baku untuk merubah dari bentuk mufrad ke dalam jamak taksir. Taib. Dan apa? Antum silakan banyak membaca saja, ya. Banyak membaca Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul SAW, ataupun buku-buku berbahasa Arab, dan tentu saja buka kamus, ya, untuk bisa mengetahui apakah ini adalah jamak taksir atau bukan. Taib, ya. Alhamdulillah, ternyata kita sudah selesai pada pelajaran yang kedua ini. Silakan, ya, antum yang mau ikut bersama-sama berjuang bersama pesantren Maki, ya, bisa menyalurkan bantuannya di program Infak Bina Maki, ya, untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri nomor rekening 131001341631631, atau di Bank Mandiri Syariah Mandiri dengan nomor rekening 12570348854. Informasi di 085795955657 atau 082121493636. Alhamdulillah, itu tadi pelajaran kita dalam ilmu nahwu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.